Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiah dari Unit Layanan Konseling Islamic Cultural Center Jakarta. Pada kesempatan ini akan sharing tentang sehat mental dengan berdoa. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya kita tahu, salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental berdasarkan tuntunan Al-Quran ialah dengan berdoa. Secara statistik, angka orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Penderitanya terdiri dari berbagai kalangan dan usia. Gangguan mental yang sering dialami antara lain kecemasan atau neurosis, depresi, gangguan lainnya seperti skizofrenia, bipolar, dan seterusnya. Di mana gangguan mental ini mempengaruhi kualitas hidup manusia. Para pemimpin agama telah memberikan metode penyembuhan neurosis yang lebih praktis untuk diterapkan, yaitu dengan penilaian yang benar atas diri individu, penilaian yang benar atas alam semesta, dan penilaian yang benar terhadap Tuhan, serta dapat hidup sesuai dengan sunatullah atau hukum alam. Imam Ali dalam sebuah hadisnya menyatakan Toridul humum al-yakin, yang berarti pengenalan terhadap realitas, logika yang benar dapat menghilangkan neurosis. Doa berangkat dari keyakinan khusus sehingga dapat mencegah dan mengobati neurosis. Dengan mengetahui makna hidup akan memberikan rasa adanya ketergantungan kepada sumber kekuatan yang tinggi dan harapan kepada Allah. Kondisi inilah yang membuat orang mampu bertahan dalam kehidupan yang sulit. Psikolog Barat, Alfred Adler, juga telah melakukan penelitian bahwa depresi yang dialami oleh orang-orang yang rutin ke rumah ibadah dan berdoa lebih cepat mengalami kesembuhan. Selanjutnya, seorang psikiater, Harold Koenig, beliau seorang psikiater yang sering melakukan kajian dan studi tentang kaitan antara spiritualitas dan neurosis. Saat ini aktif di Universitas Duke, California. Beliau menyatakan bahwa gejala depresi pada orang-orang yang taat beragama lebih sedikit dibanding yang tidak. Gejala depresi itu antara lain adalah mudah lelah, tidak peduli terhadap lingkungan, menarik diri dari sosial, dan rasa putus asa. Psikolog Barat meyakini bahwa agama memberikan ketenangan dan makna terhadap manusia dan mengajarkan cara untuk bertahan dalam kesulitan. Doa yang merupakan dari aktivitas agama dapat diartikan secara singkat sebagai jembatan yang menghubungkan alam materi dengan alam malakut atau alam yang lebih tinggi. Terapi psikosis dengan perspektif agama telah memanfaatkan metode agama untuk pengobatannya pada 2 dekade terakhir. Dalam kehidupan manusia kita selalu menyaksikan bagaimana mereka mencari pertolongan dari keberadaan supranatural untuk mengalahkan berbagai kekuatan. Kesamaan seluruh insan dalam bermohon kepada Tuhan membawa kita pada kesimpulan adanya faktor yang sama dalam jiwa manusia yang disebut sebagai akar fitrah. Hal ini tidak hanya terdapat dalam Al-Quran, tetapi dalam kitab suci agama lain juga ada panggilan untuk menyeru Dia yang Maha Kuasa. Dalam Injil kita temukan kalimat mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mengurangi beban mental dan mendapatkan ketenangan dapat dinyatakan sebagai poin pertama yang sangat penting dalam pengaruh doa terhadap kehidupan manusia. Dalam kehidupannya manusia menghadapi manis dan getirnya peristiwa yang dapat menimbulkan kelelahan bagi ruhnya, dan tidak ada sarana material yang dapat menghilangkan rasa lelah itu. Meskipun kekuatan dan kekayaan diberikan kepadanya, tak akan dapat mengurangi rasa lelah. Juga tak seorang pun dapat mengurangi rasa lelahnya. Maka cara untuk lepas dari
Kondisi ini tak lain dengan mendekatkan jiwa kepada Sang Maha Pencipta. Mengingat Tuhan akan memberikan rasa spiritual dan ketenangan pada diri. Selanjutnya, kesatuan atau unitas kepribadian, di mana ketika orang yang memiliki keyakinan tauhid, maka ia akan berbuat sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada perbedaan antara ucapan dan perkataan, antara pemikiran dan tindakan. Ini akan memberi sumbangan dalam pembentukan atau unitas kepribadian. Selanjutnya, ketika seseorang mencari pertolongan dari Tuhan, ia akan memiliki kekuatan yang besar yang berpengaruh pada kepercayaan dirinya, sehingga berdoa dapat meningkatkan kepercayaan diri. Dan dengan berdoa, ruh insan akan mengarah pada arasy ilahi, di mana hal ini akan meningkatkan respek seseorang terhadap dirinya, di mana ia tahu ia memiliki keterpautan dengan alam yang lebih tinggi dari apa yang ada di bumi. Dengan berdoa, orang juga akan merasa bersih dari rasa berdosa dan jiwa manusia akan terselimuti kembali dengan kesucian. Doa sering menjadi sarana penyucian jiwa dari dosa. Dalam studi psikologi, beberapa gangguan mental disebabkan oleh adanya rasa bersalah atau guilty feeling yang menghukum orang itu selama bertahun-tahun, di mana ketika hal itu tidak diselesaikan, maka dapat menimbulkan gangguan perilaku seperti obsesi kompulsif dan seterusnya. Selanjutnya, doa memberi makna hidup. Kajian-kajian ini telah banyak dilakukan dan dibahas, sebagaimana Viktor Frankl juga menemukan bahwa orang yang memiliki makna hidup dapat lebih mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Selain daripada meminta, dapat dinyatakan bahwa berdoa memiliki tujuan agar manusia terkoneksi dengan Pencipta. Selain itu, dalam khazanah ilmu Ahlul Bait, doa juga merupakan sarana dalam pendidikan, taklim, dan tarbiyah bagi manusia, di mana banyak hal yang bisa dipelajari dalam tiap-tiap kalimat doa. Dalam tiap-tiap doa itu dapat digali kedalaman ilmu dan maknanya. Telah banyak buku yang ditulis untuk membahas kedalaman dari makna-makna doa itu tersendiri. Para imam maksum memanfaatkan doa-doa sebagai sarana mereka untuk mengajar. Karena pada situasi ketika mereka hidup, mereka tidak memiliki kemudahan untuk bertemu dengan orang-orang menyampaikan ilmunya. Sehingga diharapkan khazanah-khazanah doa ini pada suatu saatnya nanti bisa dibuka sesuai dengan kedalaman dari ilmu-ilmu Ahlul Bait. Selain untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi, sebagaimana diseru dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, bahwa manusia itu berkekurangan karena itu dia memohon kepada Allah. Ini di sini doa berperan sebagai sarana. Tapi selain itu, memohon di hadapan Allah dan mengadu kepadanya itu sendiri merupakan tujuan. Karena itu terkabulnya doa bukan hanya berarti tercapainya keinginan, tapi juga meliputi terjalinnya koneksi dan kedekatan antara hamba dengan Tuhannya. Dalam sebuah penelitian neuropsikologis, itu dibagi dua, kelompok orang-orang yang memang berdoa, dilihat kerja otaknya. Otak itu aktif seperti sedang berhubungan dengan temannya. Jadi hal ini sehingga menimbulkan rasa kenyamanan bagi seseorang. Dan kelompok lain juga menyampaikan sesuatu tapi membayangkan yang tidak ada. Nah, di sini otak tidak bekerja. Kita bisa lihat bahwa secara fisiologis doa itu memberi memberi proses kimiawi bagi tubuh yang dapat menimbulkan ketenangan. Sebagaimana beberapa hormon juga memberi ketenangan dan rasa senang dalam jiwa manusia. Dari sini kita dapat memahami bahwa doa memang memiliki efek yang bahkan secara material, secara di bawah
laboratorium itu bisa terlihat. Nah, ini masih secara materi. Tentunya efek doa secara non-materi itu lebih tinggi lagi dan bertingkat-tingkat yang kita tidak dapat membayangkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.